Saat malam saudara, kembali kita datang kepada Tuhan. Kita mempersiapkan kehidupan kita untuk boleh bersama-sama memuji Tuhan, bersama-sama untuk memuliakan Tuhan. Saya undang kita sama-sama semua bangkit berdiri. Kita mempersiapkan kehidupan kita, kita mau berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat hari yang masih Tuhan beri dalam kehidupan kami ya Bapa. Kami bersyukur Bapa, kami berterima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami mempersiapkan hidup kami memuji Tuhan, kami memuliakan nama Tuhan, kami meninggikan nama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap memuji Tuhan hanya di dalam Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Haleluya, G-Fire on fire. Kita bersama-sama lebih semangat lagi ya saudara ya. Kita mau semangat lagi. G-Fire on fire. Ya sama-sama saya undang kita semua untuk memuji Tuhan. Kita menyanyikan pujian bukan memuji Tuhan. Memuji, meninggikan
saudara, ujian mengatakan hidup yang kau beri Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu ya Bapa. Karena itu kita mau lebih lagi dekat dengan Tuhan. Kita rindu untuk mendengar suaranya Tuhan, dan kita memilih bagian terbaik untuk selalu dekat dengan Dia. Ini kan pujian, bagian yang terbaik Tuhan. Kami rindu selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Katakan ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya. Haleluya Tuhan, kami ingin selalu dekat dengan Engkau Tuhan. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih. Ku ingin selalu dekat, mendengar suara-Mu Bapa, lebih dari segalanya. Ku ingin mengenal-Mu, ku ingin mengenal-Mu, rahasia hati-Mu, hanya itu rinduku memilih-Mu, bagian yang terbaik selamanya, takkan terganti. Harta yang paling berharga hanya Kau Yesus selamanya, takkan ku tukar.
hidup kami Tuhan. Engkau yang kami pegang dalam hidup ini Tuhan, tidak ada yang lain Tuhan. Engkaulah kekuatan kami, Engkau segalanya dalam hidup kami Tuhan. Malam hari ini Tuhan, kami memuji memuliakan nama-Mu. Kami menyiapkan hati kami untuk dengar firman-Mu Tuhan. Kami percaya kuasa firman itu sanggup mengubahkan setiap hati Tuhan. Kuasa firman sanggup Tuhan menghibur yang terluka Tuhan, menyembuhkan hati-hati yang terluka, memberikan semangat yang baru. Dan bagi kami yang sakit pada malam hari ini juga Tuhan, kami percaya kuasa firman Tuhan akan menyembuhkan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk dengar firman-Mu. Kami percaya urapan Tuhan turun atas hamba-Mu yang akan menyampaikan firman bagi kami di fire yang ada Tuhan. Bersyukur berterima kasih, kami alaskan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, kita silakan dulu saudara. Kita persiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Seperti pujian tadi katakan memilih yang terbaik. Dan ini akan saya pakai untuk menjadi tema kita pada malam hari ini. Memilih yang terbaik. Di dalam Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-42, kita tahu di sana Yesus menyampaikan satu pesan penting bagi Marta, juga bagi para pendengar pada waktu itu, yaitu orang banyak dan murid-murid yang menyertai dia. Dan pesan itu pun sampai kepada generasi demi generasi, dan sekarang malam hari ini pesan yang sama sampai kepada saudara. Saya ingin bacakan pesan Tuhan di mana mulai dari ayat 41 kita baca. Lukas 10 ayat 41 kita mulai dari ayat ini. Tetapi Tuhan menjawabnya, Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Hari itu menjadi hari yang istimewa bagi keluarga di Betania. Kenapa? Yesus hadir di dalam keluarga mereka. Itu sesuatu yang istimewa bagi mereka. Dan di tengah-tengah perasaan yang meluap-luap dengan sukacita dan kebahagiaan, maka Marta berjuang untuk memberikan layanan yang terbaik. Dan singkat cerita, di dalam kesibukannya dia berkata, Guru, Yesus tidak engkau peduli. Saya sibuk, saya repot, tetapi Maria hanya ada di bawah kakimu. Tetapi saat itu Yesus berkata, yang dilakukan oleh Maria itu sesuatu yang istimewa. Maria memilih yang terbaik. Nah, di dalam kehidupan kita ada banyak pilihan-pilihan yang kita bisa lakukan. Dan saya percaya ketika engkau sebagai rekan muda memilih sesuatu, engkau pasti memilih yang terbaik. Baju yang kalian kenakan ketika kalian datang ke toko, ke mall, dan di situ ada banyak dipajang baju-baju, kira-kira yang kalian pilih itu yang pertama apa? Memang yang pertama harga. Berarti harga yang terbaik. Kemudian kedua apa? Mode. Yang ketiga, pas tidak dengan badan kita ketika kita kenakan. Jelas dari hal-hal ini pasti kalian memilih yang terbaik. Harga yang terbaik, harga yang cocok, baju kualitas yang terbaik, dan semua kalian lakukan tentunya kalian ingin ketika kalian kenakan itu adalah penampilan yang terbaik kalian. Betul? Saya kira begitu. Ketika seorang ibu atau ketika kalianlah ke toko buah, yang dipilih buah yang terbaik, yang terbaiknya apa? Harganya. Sekali lagi seperti tadi. Kemudian apa? Ini harganya sedikit memang lebih mahal, tapi lebih besar. Ya. Dan kemudian mulai di antara kumpulan buah-buah itu, kalian juga akan pilih, ada cacat enggak?
jangan-jangan ada titik inilah busuk di dalamnya. Ya. Dengan kita selalu belajar memilih yang terbaik di seluruh bagian kehidupan kita, apa yang terjadi? Kalian juga pasti akan mendapatkan yang terbaik, betul nggak? Pasti. Kalian pasti akan menemukan titik-titik kekurangan, titik-titik yang membuat kalian merasa ini nggak pas, wah ini nggak cocok, wah ini yang terbaik. Ya. Nah, seperti itulah kehidupan kita. Ketika perjalanan kehidupan masa mudamu, selalu engkau belajar memilih yang terbaik. Dalam setiap apapun keputusan yang engkau ambil pun keputusan yang terbaik. Engkau punya rancangan-rancangan ke depan, rancangan-rancangan yang terbaik yang engkau sudah pikirkan matang-matang. Dan satu hal yang sangat penting di antara semua yang penting adalah ketika engkau memilih yang terbaik, di mana engkau ingin Tuhan berotoritas sepenuhnya dalam kehidupanmu, memimpin langkahmu, memimpin dalam hal engkau mengambil keputusan, itu adalah pilihan yang terbaik. Karena apa? Karena Tuhanlah yang memampukan engkau. Tuhanlah yang membuat engkau bersemangat untuk engkau meraih masa depan bersama dengan Dia, bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan membuka jalan-jalan bagi hidupmu. Semua yang kelihatannya itu sulit untuk dijangkau, ketika engkau berjalan dan ketika engkau mendengar firman Allah dan mengimaninya, maka imanmu bangkit dan engkau berkata, saya pasti bisa karena Tuhan beserta dengan saya. Itu sebuah pilihan yang terbaik. Dan ketika engkau mulai belajar memilih yang terbaik, engkau akan melihat ada kekurangan-kekurangan yang ada di sekitarmu yang engkau harus mulai belajar hindari. Engkau akan melihat hal-hal yang tanda kutip ada cacat di sana. Saya tidak berbicara tentang cacat fisik, tetapi saya berbicara mungkin ada cacat rohani. Karakter manusia lamamu yang engkau pikir selama ini nyaman-nyaman saja, tetapi ternyata ketika engkau memilih yang terbaik dengan melibatkan Tuhan di seluruh kehidupanmu, engkau melihat, wah ini tidak benar. Saya harus berubah. Karakter saya harus mulai saya silahkan atau persilahkan Yesus dan firman-Nya merombak semuanya. Engkau akan mulai melihat ada hal-hal yang tidak baik dalam hal engkau bergaul. Engkau akan mulai melihat ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan dalam hal engkau melayani Tuhan, dalam hal engkau beribadah, dalam hal engkau memiliki waktu-waktu secara khusus kepada Tuhan. Selama ini engkau hanya menggunakan waktu-waktu khusus itu ketika engkau punya kesempatan. Dan selama ini engkau terlalu sibuk dengan aktivitasmu, dengan keasikanmu, dengan hobi-hobimu, mungkin seperti itu. Tuhan akan mulai membongkar. Ketika engkau mulai beranjak memilih yang terbaik, Tuhan juga akan tunjukkan ada hal-hal yang terburuk yang harus engkau tinggalkan. Karena Tuhan ingin ketika engkau memilih yang terbaik, engkau mendapatkan yang terbaik. Amin. Demikian juga di dalam pergaulanmu. Tuhan akan mulai bongkar juga di sana. Ada pergaulan-pergaulan yang Tuhan katakan itu pergaulan yang tidak baik. Ketika engkau tetap berjalan, maka engkau pasti akan mendapatkan yang terburuk dalam hidupmu. Tetapi ketika Tuhan berkata seperti itu dan engkau mulai mengubah caramu bergaul dengan teman-teman yang Tuhan katakan ini. Tuhan tuntun dalam hal engkau membangun relasi, membangun hubungan baik dengan orang lain, dan engkau mulai melakukan tindakan-tindakan itu sesuai dengan apa maunya Tuhan, engkau akan mendapatkan yang terbaik. Bahkan di saat-saat engkau sedang terpuruk, di saat-saat engkau sedang mengalami kesulitan, teman-teman sepergaulanmu, mereka akan menjadi teman yang peduli terhadap hidupmu. Ketika engkau menangis, mereka akan berkata, ayo semangat. Ketika engkau mengalami tekanan, kesulitan, mereka akan berkata, ayo kita bergandengan tangan. Apa yang saya bisa buat untuk kamu? Saya siap memberi yang terbaik buat kamu. Saya siap mendukung. Kira-kira kamu butuh apa? Ya. Jadi perhatikan, ketika engkau memilih yang terbaik, maka engkau akan mendapatkan yang terbaik. Ketika firman Tuhan, urapan Allah, pribadi Allah, engkau jadikan sasaran yang terbaik, pilihan yang terbaik dalam hidupmu, maka engkau akan mendapatkan semua yang terbaik yang dijanjikan oleh firman Allah. Semua yang terbaik yang
dicurahkan oleh Tuhan. Bagi siapa? Bagi hidupmu. Bagi apapun. Iya, bagi apapun. Di sepanjang perjalanan hidupmu engkau akan melihat mujizat demi mujizat. Bahkan engkau akan dibawa oleh Allah naik semakin tinggi. Allah muliakan hidupmu. Engkau menjadi pemuda yang tidak mudah menyerah. Engkau akan menjadi pemuda yang berkata, Tuhan Yesus baik. Orang berkata, kok bisa? Saya nggak bisa lakukan itu. Kok bisa kamu bisa lakukan? Karena Tuhan beserta dengan hidup saya. Akan ada kesaksian yang hidup dari mulutmu. Akan ada perkataan-perkataan iman. Akan ada kesaksian-kesaksian yang membuat orang akhirnya ikut bangkit bersama dengan engkau. Ikut merasa kuat bersama dengan kekuatan imanmu. Karena apa? Karena engkau belajar memilih yang terbaik. Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang sesuai dengan tuntunan firman Allah. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-7 pun di sana Tuhan berfirman menyampaikan kebenaran ilahi bagi kita sekalian di dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-12. Ketika engkau memilih yang terbaik, engkau pasti akan mendapatkan yang terbaik. Perhatikan seperti ayat ini berkata, segala sesuatu yang kamu kehendaki supaya orang berbuat kepadamu, perbuatlah demikian juga kepada mereka. Jadi artinya gini, ketika engkau ingin memilih yang terbaik, maka engkau juga akan belajar memberi yang terbaik. Ketika engkau mulai memilih yang terbaik, Tuhan akan tuntun hidupmu untuk menjadi anak muda yang belajar memberi yang terbaik. Seperti dikatakan dalam ayat ini, apa yang engkau kehendaki orang lain berbuat kepadamu, apa yang kau kehendaki teman-temanmu melakukan yang terbaik bagi hidupmu, maka mulailah dari hidupmu. Lakukan yang terbaik buat mereka. Firman Allah ada mengatakan, lakukan segala sesuatu, apapun yang kau perbuatlah, apapun yang kau perbuat, perbuatlah seperti untuk Tuhan. Jadi artinya apa? Di dalam segala apapun yang kau perbuat, perbuatlah yang terbaik. Karena engkau juga akan mendapatkan yang terbaik. Apa yang engkau tanam, engkau akan menuai. Apa yang engkau tabur, engkau akan tuai. Semuanya akan bergerak sesuai dengan janji firman Tuhan. Bahkan Yesus pun berkata, orang yang jahat saja tahu memberikan yang terbaik kepada anak-anaknya. Masa anaknya minta ikan dikasih ular? Masa anaknya minta roti dikasih batu? Tidak ada. Orang yang jahat tidak akan lakukan itu kepada anaknya. Orang yang jahat sekalipun. Firman Allah katakan ya, di dalam Matius pasal yang ke-7 itu ayat yang ke-9 sampai 11. Coba saya baca. Matius 7 ayat 9 sampai 11. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya jika meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Siapa yang meminta kepadanya? Yaitu mereka yang selalu belajar memilih yang terbaik dan memberi yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Amin. Perkataan diucapkan kepada orang-orang Farisi, orang-orang Saduki, orang-orang banyak yang berbicara tentang bagaimana kasih itu mengubah segala-galanya. Tuhan sedang menegur mereka. Yang jahat saja bisa memberi yang terbaik, apalagi kita yang sudah diubahkan oleh Tuhan menjadi pribadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Engkau penuh dengan kekurangan, engkau penuh dengan keterbatasan, tetapi jangan jadi alasan untuk engkau berkata, saya ini tidak baik, saya ini tidak beres. Enggak. Karena Tuhan menebus hidupmu sempurna dan cukup satu kali Tuhan kerjakan, semuanya beres. Sekarang tindak lanjut kita adalah kalau Tuhan sudah membuat hidup kita menjadi pribadi yang terbaik, maukah kita memilih yang terbaik? Maukah kita mengerjakan yang terbaik? Maukah kita memberi yang terbaik? Dan semuanya fokusnya hanya kepada Tuhan. Karena ketika yang terbaik kita selalu fokus kepada Tuhan, maka kepada sesama pun saudara akan selalu belajar memilih yang terbaik dan memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik. Karena itu
Saya tidak akan panjangkan kebenaran firman Allah. Saya tutup di Roma 12 ayat yang pertama. Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi apa? Persembahkan hidup yang terbaik. Jangan katakan nanti Tuhan, kalau saya sudah bekerja, saya akan belajar memberi yang terbaik. Jangan katakan Tuhan nanti dah, kalau keadaan saya sudah baik-baik saja, kalau saya diberkati luar biasa, saya akan belajar memberi yang terbaik. Tidak. Mulai sekarang belajar memberi yang terbaik. Yang pertama, beri yang terbaik hidupmu kepada Tuhan. Dan maksimallah untuk belajar, walaupun mungkin kapasitasmu dengan kapasitas orang lain berbeda. Karena mungkin apa yang kau punya tidak sebanyak yang orang punya. Tetapi di depan murid-muridnya, Yesus berkata, kamu lihat persembahan orang-orang dengan persembahan janda yang miskin tadi. Siapa yang memberi lebih banyak? Janda itulah yang hanya 2 peser, tidak berharga di depan orang, tetapi dia sudah memberikan semua yang dia punya. Dia memberikan yang terbaik bagi Allah. Karena itu tidak tergantung oleh nominal menurut standar rata-rata kebanyakan orang, tetapi apa yang kamu rasa, apa yang engkau rasa, ini yang terbaik yang saya punya Tuhan. Saya ingin belajar mempersembahkan bagimu. Selain hidup saya mau belajar melakukan yang terbaik, memilih yang terbaik, berbuat yang terbaik, dan memberi yang terbaik selalu bagi Tuhan. Pujian yang terbaik, pelayanan yang terbaik, bahkan juga penyembahan yang terbaik, dan ketaatan hidup yang terbaik persembahkan hanya untuk Tuhan. Kita akan sama-sama menaikkan pujian. Ku bawa kepadamu Tuhan persembahan yang terbaik di hadapan. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepada yang terbaik, kami selalu ingin bawa kepadamu ya Tuhan. Amin. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian.
takkan pernah ku bawa selain yang terbaik. Amin, amin. Selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Amin. Di hadapan kata Yesus ku terimalah. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah ku bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan kata Yesus ku terimalah. Korban syukurku ini yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hati, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Haleluya. Terbaik kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Yang terbaik kami beri hanya untuk Engkau Tuhan. Yang terbaik kami akan perbuat bagi kemuliaan nama-Mu. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami ingin persembahkan roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan menjadi persembahan yang hidup, yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada-Mu ya Bapa. Haleluya. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati. Di hadapan kata-Mu Yesus ku terima. Korban syukurku ini yang mengalir di hati, yang mengalir di hati, yang mengalir. Sekali lagi katakan yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih buat kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau belajar memilih yang terbaik,
memberi yang terbaik, melakukan yang terbaik, mempersembahkan yang terbaik dalam kehidupan ini Tuhan. Dan semuanya hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami ada dalam genggaman tangan-Mu Tuhan. Masa muda kami dan masa depan kami semuanya akan kami nikmati. Dan yang terbaik Tuhan kami juga akan nikmati. Karena kami memiliki Engkau, karena Engkau menuntun kami, karena Engkau memegang kami. Engkau yang mengubah segala-galanya dalam kehidupan kami. Ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, tetapi selalu Engkau membuka jalan. Selalu Engkau Tuhan memberikan jalan keluar. Selalu Engkau memberikan kesanggupan, kekuatan untuk kami dapat menghadapi dan mengalahkannya. Terima kasih Bapa di surga. Malam hari ini Tuhan kami bersyukur. Kami percaya urapan baru turun dalam hidup kami. Kami adalah generasi muda yang selalu mendapatkan yang terbaik dan selalu memberi yang terbaik bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, seluruh tim pelayan yang ada, Tuhan memberkati dan mengurapi. Demikian juga kami yang mengikuti ibadah ini secara live streaming. Tuhan juga akan melawat, memberkati kami, mengurapi dan menguduskan kami. Apapun pergumulan, masalah kesulitan yang hari-hari kami hadapi, sudah ditolong oleh Tuhan. Mujizat sudah terjadi dan kelepasan kemenangan itulah yang kami nikmati. Saudara kasih oleh Tuhan, mari kita terima rahmat berkat yang datangnya dari tempat yang maha tinggi. Berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus tercurah dalam hidup kita sekali, yaitu pengurapan Roh Kudus 4 kali ganda. Roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Allah dengan benar, kepenuhan kealahan pikiran Kristus, kedewasaan rohani Tuhan limpahkan. Berkat jasmani yaitu kesehatan yang terbaik, hidup yang diberkati oleh Tuhan, pelayanan yang diberkati oleh Tuhan, sekolah, kuliah, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, keluargamu, orang tuamu diberkati oleh Tuhan, serta masa depan yang diberkati oleh Tuhan menjadi bagian hidup kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan datang kedua kali. Terima kasih Bapa di surga, kami terima berkat-Mu, kami alaskan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.